Saya datang ke sini nggak mau ngelamar kok, Mbak. Cuma dipoles sedikit aja. 4 tahun itu suami nggak mau kerja. Main Disuruh game. kerja tuh nggak mau. Jadi kalau berantem dengan suami, yang disalahkan itu bukan suaminya. Bude, saya diusir, tidur di emperan toko. Tidur di emperan toko. Pernah mau diperkosa orang, Mas. Astagfirullahaladzim. Kontrakan nggak dibayar Mbaknya. 2 bulan, Mas. Istilahnya tuh mau numpang gitu ke Bude. Itu nggak ada saudara yang nyari gitu, Mbak. Nggak ada, Mas. 50.000. Maksimal. Iya. Mbak lapar. 8. Lapar. Nah teman-teman, alhamdulillah saya sore hari ini sudah nyampe di rumah Mbak Santi. Ya, Mbak Santi. Saya hampir lupa. Mudah-mudahan Mbak Santi ada ya. Tapi saya sudah janjian kok. Sore ini saya mau datang lagi. Ini rumah kontrakan Mbak Santi ya, teman-teman. Rumah kontrakan Mbak Santi. Mbak Santi ini aktivitasnya sehari-hari berjualan sosis. Ini yang bikin saya salut nih sama Mbak Santi nih. Tadi saya beli 10.000, ya banyak banget. Terus dagangan di sini, wah ini ada lagi kayaknya nih, berkembang nih. Mungkin habis belanja lagi nih Mbak Santinya. Apa ya? Kalau 20.000 habis nih. Berarti kalau dihitung-hitung modalnya ini satu hari bisa 30.000 coba. 30.000 sampai mungkin maksimal 50.000. Itu modalnya. Itu teman-teman. Coba kita panggil salam ya. Mudah-mudahan nggak kemana-mana. Tapi kayaknya nggak kemana-mana. Karena pintu terbuka dan dagangannya ada. Assalamualaikum. Ada. Hei Mbak Santi. Apa kabar? Maaf ini ya. Tadi apa namanya? Saya janjinya siang ke sini. Sampai sore, iya. Permisi ya. Mau sosis lagi apa? Enggak, Mbak. Kenyang saya masih. Mbak, kita ngobrol pakai mic ya. Kan sudah tahu kan caranya. Tak buatin kopi dulu ya, Mas. Sudah, nggak usah. Saya bawa kopi kok. Oh, Nggak usah. Permisi, Mbak ya. iya. Mbak di sini boleh? Oke, biar terang. Duduknya yang enak, nggak apa-apa, nggak usah tegak-tegak. Saya datang ke sini nggak mau ngelamar kok, Mbak. Mbak sudah mandi nih, Sudah. cantik banget gitu loh, seger gitu loh. Kalau tadi kan masih ucel loh. Gimana, sehat ya? Alhamdulillah. Beberapa jam nggak ketemu, kayaknya beberapa tahun kita nggak ketemu. Mbak punya kerudung? Ada. Ada ya, boleh diambil dulu kerudungnya? Pakai kerudung dulu ya. Ya. Apa mau di sini ya teman-teman ya? Kalau di sini kayaknya mantul tuh, temboknya warna putih. Kalau di sini mungkin enak teman-teman. Saya pengen ngobrol serius. Sebentar teman-teman. Mbaknya lama. Saya ingin bantu. Ingin bantu apa namanya nih? Dagangannya nih teman-teman. Pengen bantu. Bismillah. Mudah-mudahan bisa mengembangkan lah. Kasih modal gitu loh. Bismillah. Ada Mbak? Ada. Ih kan, pakai kerudung cantik gitu loh. Nih cantik banget nih teman-teman.
Mbak pakai bedak? Enggak, Enggak, pakai lipstick? enggak. Cuma dipoles sedikit aja. Oh, dipoles sedikit. Oke. Mbak, tadi kan saya pengen bilang sama Mbak nih, kalau saya itu pengen ngobrol-ngobrol tentang Iya. kehidupan Mbak. Kok sampai kayak gini gitu loh. Maksud saya, kok nggak pulang ke rumah, kok malah di kontrakan. Terus tentang suaminya, kok cerai. Terus sampai sekarang ini ngontrak di rumah ini. Dan kontrakan ini mahal menurut saya, sampai 6 juta 1 tahun. Tapi kalau di dekat pasar kayak gini ya wajar lah, ya wajar Iya. lah seharga segitu. Terus rumahnya memang bagus lah teman-teman gitu, meskipun bukan bangunan batu, bukan tembok, itu bagus. Mbak Santi, nggak apa-apa nih kalau misalkan saya cerita, saya tanya tentang eh, kehidupan Mbak, masa lalu Mbak. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Kalau boleh tahu nih, eh, katanya Bapak sama Ibu cerai nih. Cerai. Itu ceritanya gimana Mbak Santi? Bapak sama ibu itu cerai. Mm-mm, Ibu itu merantau mm-mm, ke Malaysia. Kalau bapak kawin lagi, nikah lagi, mm-mm. ikut ke rumah istrinya. Ke rumah istrinya ya. Mm-mm. Oke. Mbak yang ibunya yang merantau itu kapan tuh? Waktu Mbak umur berapa tuh kira-kira? Lama sudah. Berapa ya, masih kecil kan? Masih kecil gitu. Iya, soalnya saya habis itu kan tinggalnya sama Mbak. Mm-mm. Terus saya kan nggak lulus sekolah, lulusnya sampai SD aja. Oh, lulusan SD Mbaknya. Iya, Kok nggak neruskan waktu itu? nggak ada biaya, soalnya kan cuma sama Mbak. Nggak ada biaya ya. Mbak sudah tua. Mbak sudah tua. Oke. Sejak kecil itu, sejak merantau itu, ibu nggak pernah pulang. Nggak pernah, cuma ngasih kabar aja. Cuma ngasih kabar waktu Iya, itu ya. Kok saat-saat ini apa nggak masih pernah, ngasih kabar? nggak pernah sama sekali. Nggak pernah sama sekali ya. Apa mungkin nikah lagi mungkin? Nggak Nggak tahu tahu. juga ya. Oke. Sedang kalau bapak Kalau bapak sama juga, nggak pernah ada nggak kabar. pernah ada kabar, Nggak pernah pulang sih. nggak pernah. Oke. Mbak ini satu saudara berapa? Anak tunggal, Oh, mbaknya anak tunggal. iya. Oh. Di gimana dulu kehidupan Mbak dulu waktu tinggal sama nenek, kehidupannya, kerjanya, dan lain-lain. Mbak ceritakan, saya pengen tahu. Dulu tinggalnya sama nenek dari kecil, kan orang tua pisah Mm-mm. sama nenek. Terus umur 18 saya nikah. Hmm. Mbak, mic-nya taruh di sini boleh Mbak? Karena suaranya Mbak terlalu kecil gitu, kurang masuk. Nah, sip. Dulu nikahnya umur 18. Mm-mm. Terus habis itu nikahnya nikah siri. Oh, Mbak nikah siri dulu? Iya, Oh iya, nggak bisa ya. Kalau umur 18 tahun tuh nggak bisa nikah iya. sah ya. Mm-mm. Di catatan sipil nggak bisa ya. Nah, terus? Nikah siri selama 4 tahun. 4 tahun itu suami nggak mau kerja. Suami nggak mau Mm-mm. kerja. Kerjaannya apa aja? Kerjaan cuma game, ngeslot. Main slot, Mm-mm. main Disuruh game. kerja tuh nggak mau. Cuma berantem aja. Kalau disuruh kerja tuh jadi berantem. Jadi saya yang kerja, ngelak derep itu mas. Oh, jadi kalau suaminya disuruh kerja nggak mau, nanti Mm, berantem. berantem. Akhirnya Mbak yang kerja ngelak derep. Ngelak derep itu buruh tani teman-teman. Iya, buruh tani. Kerja di sawah orang. Kerja di sawah orang ya, buruh tani gitu ya. Mbak yang kerja. Iya, saya yang kerja. Jadi Mbak yang jadi tulang punggung waktu itu. Mm-mm. Kalau orang tuanya gimana?
Mertua maksud saya. Kalau mertua, kalau saya nyuruh suami kerja tuh kan berantem. Jadi berantemnya tuh saya yang dimarahin. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau berantem dengan suami, yang disalahkan itu bukan suaminya, Iya. tapi mbak yang disalahkan. Jadi pas habis itu, waktu itu kan nyuruh kerja, berantem. Saya diusir Sama keluarga sana, sama suami. keluarga saya, sama mertua juga. Iya, Diusir. Ya, terus? Jadi saya gak tahu mau pulang kemana. Saya luntang-lanting di pasar. Luntang-lantung di pasar. Iya, kadang tidur di emperan toko, depan emperan toko. Soalnya rumah saya sudah gak punya rumah. Sudah roboh rumah saya. Sudah Saya roboh, Mbak. ke rumah Bude, saya diusir. Betapa hinanya hambamu ini, terlena dunia, butakan hati. Astagfirullahaladzim. Nenek saya juga meninggal. Jadi saya nggak tahu mau kemana. Astagfirullahaladzim. Jadi mbak diusir sama keluarga suami. Mbak pulang ke rumah. Pulang ke Bude. Iya, ke Bude. Soalnya kan nenek sudah meninggal. Terus Bude nggak mau nampung istilahnya. Mbak diusir juga sama Bude. Astagfirullahaladzim. Terus mbak? Jadi saya luntang-lanting di pasar, tidur di emperan toko. Berapa lama mbak tidur di emperan toko gitu? Sekitaran 1 mingguan apa 2 minggu gitu. 1 minggu, 2 minggu? Iya. Tidur di emperan toko, mbak? Soalnya saya sudah bingung mau kemana. Jadi gak punya pilihan lain. Makannya gimana mbak waktu itu? Makanya kadang minta ke orang. Astagfirullahaladzim. Perjalanan hidup menuju kubur, satu hari saja tak pernah libur. Ya Allah, Minta ke orang makan, ngemis makanan gitu mbak? Iya, soalnya saya bingung. Saya gak punya uang. Waktu itu kan musim hujan juga. Pernah malam-malam sekitar jam 2-an. Tidur di emperan toko itu pernah mau diperkosa orang, Mas. Astagfirullahaladzim. Mbak hampir mau diperkosa orang? Iya. Gimana ceritanya mbak waktu itu? Waktu itu hujan-hujan, tidur di depan toko. Ada sekitar 3-4 orang itu. Saya ditarik-tarik. Nggak teriak mbak? Saya berusaha teriak, tapi tenaga saya kan kalah sama tenaga mereka. Sa'uqabilu ya khaliqi min jadid. Iya mbak. Saya teriak, untungnya ada orang lewat. Bapak becak-becak itu, becaan itu yang lewat. Tukang becak. Jadi saya ditolong itu, Mas. Ditolong bapak becak itu. Mbak sempat diperkosa? Enggak sampai. Enggak sampai ya? Iya. Tapi baju saya sudah compang-camping. Betapa hinanya hambamu ini, terlena
karena ditarik-tarik itu. Bajunya Mbak sudah robek-robek, sudah compang-camping, ditarik-tarik, disobek. Iya. Ya, Astagfirullahaladzim. Jadi waktu itu Mbak telanjang. bajunya saya sudah robek, sudah tinggal daleman aja. Sudah tinggal dalemannya aja. Astagfirullahaladzim. Soalnya itu kan sudah tengah malam, nggak ada orang Mas waktu itu. Tapi untungnya ada tukang beca itu yang lewat. Posisinya juga hujan. Mbak nggak teriak-teriak waktu itu Mbak. Saya sudah teriak Mas. Tapi kan posisinya hujan tengah malam. Nggak kedengeran ya. Iya. Terus waktu ditolong sama tukang beca itu gimana Mbaknya? Dibawa kemana sama tukang beca? Saya diarahin ke rumahnya. Terus habis itu dikenalin ke yang punya kontrakan ini Mas. Dikenalkan sama? Yang punya kontrakan ini. Oh, sama yang punya kontrakan ini. Terus? Disuruh ngontrak di sini. Saya bilang saya gak punya uang. Terus untungnya yang punya kontrakan ini kan baik. Saya dikasih modal buat jualan. Jadi ya dari jualan itu saya nabung buat bayar kontrakan, buat makan. Oh. Astagfirullahaladzim. Mbak ceritanya kok sedih banget sih. Mantan suaminya nggak pernah ngubungin Mbak lagi? Enggak, soalnya kan nikah siri itu Mas. Oh iya Cuma ya. nikah siri. Kalau nikah siri itu nggak perlu cerai. Ya hanya ditinggalkan aja gitu. Astagfirullahaladzim Mbak. Sampai mau diperkosa gitu ya. Terus Mbak sekarang ini ngontrak di sini ya. Ini berapa per bulan? Bulannya 500. 500.000. Dapat dari mana Mbak uang 500.000 tiap bulannya nih? Cukup nih jualan sosis. Modalnya kayaknya kecil banget nih. Penghasilannya 15.000 katanya Mbak tadi. Dari mana? Saya kadang nyari kerja sampingan, kadang ya ngalak derep itu juga Mas, kalau disuruh orang tuh. Oh. Dari itu ya ditabung. Kadang ya telat-telat juga bayarnya. Tapi untungnya yang punya kontrakan tuh ngerti. Yang punya kontrakan ngerti. Bulan ini sudah bayar kontrakannya Mbak? Belum. Belum. Sudah berapa bulan kontrakan nggak dibayar Mbaknya? 2 bulan Mas. 2 bulan? Iya. Ditagih nggak sama yang punya kontrakan? Enggak. Nggak ditagih? Enggak. Baik ya orangnya Mbak ya? Baik. Orangnya ngerti. Astagfirullahaladzim. Terus rumah yang di sana katanya roboh, rumahnya Mbak sendiri ya. Itu pekarangannya itu punya siapa Mbak? Punya Mbah. Punya Mbah. Mbak yang diusir sama Bude. Saudaranya Bapak apa saudaranya Ibu? Saudaranya Ibu. Saudaranya Ibu ya. Oke. Sekarang di sana kondisinya gimana di rumahnya Mbak? Saya nggak tahu ya Mas. Soalnya udah nggak ada Mbak itu, jadi saya nggak pernah ke sana. Nggak pernah ke sana lagi ya? Saya ke sana 1 kali itu diusir. Rumahnya sudah nggak ada ya, roboh ya? Sudah nggak ada, roboh. Rumah kok bisa roboh? Rumah apa? Rumah bambu dah? Rumah bambu.
Yang diusir Budi gimana Mbak ceritanya? Saya kan diusir sama mertua, saya sudah gak tahu mau kemana. Jadi saya pulang ke rumahnya saya sendiri di sana. Soalnya kan Mbah sudah meninggal, rumahnya juga udah gak ada, udah roboh. Ya, Jadi saya istilahnya tuh mau numpang gitu ke Bude. mau numpang ke rumah Bude. Bude gak mau, katanya gak mau nampung saya gitu. Takutnya cuma jadi beban ke dia gitu. Astagfirullah, ya. Jadi saya disuruh nyari uang sendiri, disuruh nyari tempat tinggal sendiri gitu. Astagfirullahaladzim. Kok tega sih Budenya nih Mbak? Saya juga nggak tahu mas. Akhirnya Mbak luntang-lantung di pasar. Bahkan sampai mau diperkosa sama orang. Ya. Astagfirullahaladzim. Mbak setiap harinya, jujur ya Mbak ya, jangan malu ya sama saya ya. Mbak satu hari itu berapa kali makan? 1 kali mas. 1 kali. Kenapa kok nggak 2 kali Mbak? Soalnya nggak punya uang. Kan kadang penghasilan jualan ini nggak netep. Mana masih mau bayar kontrakan. Ya makanya 1 kali. Makannya 1 kali. Kalau lapar gimana Mbak? Ya ditahan mas. Kadang cuma makan sosis gitu. Kadang makan sosis. Iya. Kalau ada lebih sosis, makan sosis. Di sini dekat dengan sawah juga ya. Iya, dekat dengan sawah. Kalau misalkan nutup, ada orang nyuruh kerja gitu, Mbak lebih baik milih nutup toko, warung lah istilahnya. Lebih baik kerja gitu ya. Karena mungkin gajinya lebih besar ya. Berapa Iya. bayarannya Kak? Kalau sampai zuhur itu 30.000 mas. Oh di sini 30.000 ya, Iya. sampai duhur ya. Kalau 1 hari berarti berapa? Kalau biasanya kalau 1 hari gitu? Kadang dikasih 50, 60 kalau 1 hari. Kalau 1 hari masih lumayan ya. Iya, Sering apa jarang tuh kalau kerja kayak gitu? jarang. Jarang ya. Kadang kalau sudah disuruh sama orang baru kerja. Kalau disuruh baru kerja, kalau nggak disuruh enggak. Oke, Mbak kita bisa ngobrol di luar ya, biar Boleh. agak terang ya. Iya. Biar Mbak nggak sedih ya, yuk di luar yuk. سأقبل يا خالقي Nah, بيدي كما mungkin Mbak di situ, biar agak terang ya. Aduh, وأرجو إذا ya 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 ya. تقبل Di sini Mbak sudah berapa tahun? 4 tahun ya? 4 tahun, 5 tahun? 4 tahun. 4 tahun. Itu nggak ada saudara yang nyari gitu? Nggak ada mas. Soalnya kan saya juga anak tunggal gitu. Iya, maksud saya kayak Pak Le, Bule, saudara dari bapak atau saudara dari ibu gitu, Nggak ada. nggak ada yang nyariin. Nggak ada. Mbak, kalau sakit gimana dong? Kalau sakit saya ya kadang tetangga-tetangga sini. Kadang yang punya kontrakan ini yang nganuin, Yang yang bantu. bantuin. Mbak selama ini pernah sakit? Alhamdulillahnya nggak pernah. Paling cuma pusing gitu. Iya, nah. Sore ini Mbak sudah makan? Sudah masak? Sudah masak? Belum. 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 Oke, nanti kita beli makan lagi ya. Kita beli makan lagi.
harapan-harapan Mbak ke depannya apa kira-kira? Harapan saya semoga saya jadi orang yang sukses nanti, Mm-mm. intinya nanti kalau sudah sukses bisa bantu-bantu orang juga gitu. Mm-mm. Pengen punya suami yang baik mungkin? Pengen punya suami yang baik. Pengen nggak punya keluarga atau suami yang menyayangi Mbak? Punya Pengen anak? Mas, Pengen. pengen. Saya nggak bisa ngomong apa-apa nih kalau gini. Gitulah teman-teman, kalau di kampung-kampung ya memang tidak semuanya sih. Laki-laki itu kalau pertama kali lihat perempuan itu, mau dinikahi, mau dinikahi, mau dinikahi. Tapi nggak usah lama-lama, seminggu aja, udah bosan pasti. Gitu. Udahlah, kayak gini nih, 2 bulan Mbak nggak bayar. Iya, Jualannya hanya ini Mbak, apa ini? Sosis. Mbak pengen jualan apa lagi kira-kira? Kalau misalkan nanti ada rezeki, saya ada rezeki gitu, mungkin agak sini Mbak, warungnya ini dikembangkan gitu, mau ya. Nah siapa tahu nanti di sini dikasih apa, dikasih palang, bambu, camilan-camilan, gorengan-gorengan. Sebenarnya enak loh, tapi Mbak modalnya nggak ada ya. modalnya nggak ada. Ini 1 hari maksimalnya modal berapa Mbak? Berapa puluh ribu 50.000. maksimal Iya, modalnya? 50.000. 50.000 Mbak. Mbak lapar? Lapar? Ya sudah teman-teman, saya nggak mau lama-lama, Mbaknya lapar. Mas Nawi, beli nasi lagi ya. Mana kopinya Mas Nawi? Saya pengen mau minum kopi juga. Mas Nawi beli nasi lagi ya. Ada uangnya? Oke. Ya sudah. Teman-teman, videonya saya tutup ya. Saya nggak kuat nih. Mas Nawi beli nasi. Videonya saya tutup. Saya mau ngobrol lebih lanjut lah. Siapa tahu ada jalan keluar dengan Mbak. Siapa namanya? Mbak Santi. Oh ya. Ya sudah teman-teman, videonya saya tutup ya. Mbak, kita ngobrol di dalam ya. boleh. Sana Mas Nawi beli. Permisi Mbak ya. Iya.